Kisah yang berikut adalah sebuah kursi kosong bagian yang kedua. Pada suatu hari, seorang gadis mengundang pastor paroki ke rumahnya untuk memberikan sakramen perminyakan suci bagi ayahnya yang sedang sakit. Saat tiba di rumah gadis itu, pastor mendapati seorang bapak tua yang sedang berbaring lemah di kamarnya dan sebuah kursi kosong di dekat tempat tidurnya. "Saya sangka Bapak sedang menunggu saya," kata pastor. "Tidak, siapakah Anda?" tanya bapak itu. Pastor pun memperkenalkan dirinya sebagai pastor baru di paroki setempat. Kemudian dia berkata, "Saat saya lihat kursi kosong ini, saya pikir Bapak sudah tahu bahwa saya akan datang hari ini." "Oh, gara-gara kursi ini ya," kata bapak itu sambil tersenyum. "Maukah pastor menutup pintu itu?" kata bapak itu. Sambil bertanya-tanya dalam hati, sang pastor menutup pintu kamar. Saya tidak pernah menceritakan hal ini bahkan kepada putri saya sekalipun. Kisah bapak itu selanjutnya. Seumur hidup, saya tidak pernah tahu bagaimana caranya berdoa. Di gereja, saya biasa mendengarkan pastor berkhotbah tentang berdoa. Tapi semua itu lewat begitu saja di kepala saya. Saya sudah mencoba segala cara untuk berdoa, tetapi tidak ada yang berhasil. Hingga suatu hari, sekitar 4 tahun yang lalu, seorang sahabat karib saya berkata, "Jo, berdoa itu hal yang sangat sederhana agar dapat bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Begini saranku, duduklah di kursi, taruhlah sebuah kursi kosong di depanmu. Lalu dengan iman, bayangkanlah Tuhan Yesus yang sedang duduk di kursi itu." Itu bukan suatu hal yang serem loh, karena Tuhan Yesus yang telah berjanji bahwa Dia akan senantiasa beserta kita. Lalu bercakap-cakaplah dengan Tuhan, sama seperti kamu sedang berbicara denganku saat ini. Maka saya mencoba cara berdoa itu, dan saya ternyata sangat menyukainya, sehingga saya bisa melakukannya sampai beberapa jam setiap hari. Saya melakukan ini secara sembunyi-sembunyi. Jika putri saya sampai melihat saya bercakap-cakap dengan kursi kosong, wah, bisa-bisa dia akan ketakutan atau mengirim saya ke panti jompo. Mendengar kisah Pak Jo tersebut, sang pastor sangat tersentuh. Beliau memberikan semangat supaya Pak Jo tetap melanjutkan kebiasaannya berdoa seperti itu. Setelah berdoa bersama dengannya, sang pastor pun mohon diri. 2 malam kemudian, putri Pak Jo memberitahukan kepada pastor bahwa ayahnya telah meninggal dunia tadi sore. "Apakah ayahmu tadi berangkat dengan tenang?" tanya pastor kepadanya. "Benar, pastor. Saat saya mau pamit untuk berbelanja beberapa kebutuhan di toko, sekitar pukul 2 sore, ayah memanggil saya. Setelah menceritakan salah satu lelucon konyolnya, dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai saya, lalu mencium kedua pipi saya. Ketika saya pulang dari toko, 1 jam kemudian, saya menemukan ayah sudah meninggal dunia. Tetapi memang ada satu hal yang terasa aneh bagi saya. Tampaknya sebelum ayah meninggal, beliau membungkukkan badannya dan mau menyandarkan kepalanya pada kursi kosong yang ada di dekat tempat tidurnya itu." Nah teman-teman, itulah sebuah kisah inspiratif yang berjudul Sebuah Kursi Kosong. Tahukah Anda siapa yang saat itu berada di kursi kosong? Ya, Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap doa-doa sang Bapak tua itu.
Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.